Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun, ya pun. Oke, perkenalkan nama saya Bambang Heriadi, NPM 1853031003. Di sini saya akan memaparkan sebuah proposal penelitian sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh minat berwirausaha terhadap nilai mata pelajaran kewirausahaan pada siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Latar belakang masalah. Menurut Fuadi, mengungkapkan bahwa minat berwirausaha adalah kesediaan untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai kemajuan usaha. Kesediaan untuk menanggung macam-macam risiko berkaitan dengan tindakan berusaha yang dilakukannya. Bersedia menempuh jalur dan cara baru. Kesediaan untuk hidup hemat. Jadi, dalam pandangan penulis, nilai mata pelajaran kewirausahaan ini ada kaitannya dengan kemunculan minat berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Tegal. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang saat ini ada adalah kekurangan lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK Negeri 1 Tegal Mukti, sehingga perlu adanya pembentukan karakter berwirausaha melalui mata pelajaran kewirausahaan. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini hanya dibatasi oleh variabel minat berwirausaha yaitu variabel X dan nilai mata pelajaran kewirausahaan bersifat variabel Y. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar penelitian menjadi lebih terarah sehingga didapat gambaran yang lebih jelas dengan data yang akurat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa tantangan bagi lulusan siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti? Yang kedua, seberapa pentingkah jika wirausaha bagi lulusan SMK Negeri 1 Tegal Mukti? Yang ketiga, apa pengaruh minat berwirausaha dalam pembelajaran kewirausahaan bagi siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti? Dan yang terakhir, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara minat berwirausaha dan nilai mata pelajaran kewirausahaan pada siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tantangan bagi lulusan siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Yang kedua, seberapa pentingkah jiwa wirausaha bagi lulusan SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Yang ketiga, apa pengaruh minat berwirausaha bagi siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan antara minat berwirausaha dan nilai mata pelajaran kewirausahaan pada siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama bagi peneliti sendiri, saya pribadi, dan yang kedua adalah bagi peserta didik. Dari sudut pandang bagi peneliti, manfaatnya adalah dapat mengetahui pengaruh minat berwirausaha terhadap nilai mata pelajaran kewirausahaan siswa SMK Negeri 1 Tegal Mukti. Dan dari sudut pandang peserta didik, yaitu manfaatnya dapat memacu semangat peserta didik dalam mengembangkan jiwa wirausaha yang ada di dalam diri. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Data yang diperoleh berupa data interval dan rasio, di mana teknik statistik yang digunakan adalah teknik statistik inferensial parametris.
Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus atau case studies. Studi kasus ini menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Tempat dan waktu penelitian. Jadi, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tegalmukti pada bulan Desember 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Tegalmukti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling, yaitu di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tegalmukti. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini yaitu konstruktivisme, yaitu menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Variabel penelitian. Variabel adalah simbol yang nilainya dapat bervariasi, yaitu angkanya dapat berbeda-beda dari satu subjek ke subjek yang lain, atau dari satu objek ke objek yang lain. Adapun variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat, yaitu variabel Y sama dengan nilai mata pelajaran kewirausahaan, dan yang kedua adalah variabel independent atau variabel bebas, yaitu X sama dengan minat wirausaha. Definisi operasional variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Perlu kita ketahui dulu apa itu variabel bebas. Jadi variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent atau terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah minat wirausaha siswa SMK Negeri 1 Tegalmukti. Selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah nilai mata pelajaran kewirausahaan siswa SMK Negeri 1 Tegalmukti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang namanya teknik wawancara, yang dimana proses wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka dan melalui telepon seluler, melalui WhatsApp, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti menggali lebih dalam informasi yang diberikan oleh informan. Yang kedua, ada yang namanya observasi, seperti penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, observasi juga menggunakan indera peneliti. Informasi yang diperoleh saat observasi adalah tempat, pelaku, waktu, dan peristiwa. Dan yang terakhir adalah studi dokumen. Dokumen juga dapat berupa jumlah siswa SMK Negeri 1 Tegalmukti, data jumlah alumni, dan persebaran alumni yang bekerja atau belum bekerja. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner, yang
dibuat sendiri oleh peneliti. Penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes minat atau measures of interest. Ditunjukkan untuk menggali minat siswa SMK Negeri 1 Tegalmukti terhadap dunia wirausaha. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. Pertama, SS. Sangat setuju, diberi skor 5. S. Setuju, diberi skor 4. RG. Ragu-ragu, diberi skor 3. TS. Tidak setuju, diberi skor 2. Dan ST. Sangat tidak setuju, diberi skor 1. Pengujian instrumen. Peneliti sebagai instrumen menganalisis data yang diperoleh, penulis menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan. Untuk mentes hipotesis yang timbul seketika, analisis ini didasarkan pada dokumen dan sumber-sumber yang digunakan termasuk hasil wawancara. Teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua, display data. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Ya, berikut adalah daftar pustaka dari proposal penelitian yang saya lakukan. Dan oke, mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian dari saya pribadi. Jadi jika masih ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan atau penulisan dalam video ini, saya ucapkan sebesar-besarnya mohon maaf. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.